Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Amazing Class dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang pronoun. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang noun atau kata benda dan sekarang pronoun yaitu kata ganti benda. Jadi pronoun ini adalah salah satu dari parts of speech ya. Jadi apa itu pronoun? Jadi pronoun adalah kata ganti yang menggantikan noun, baik itu kata benda hidup atau benda mati, seseorang atau benda ya, benda mati. Kita menggunakan pronoun saat kita mengetahui apa atau siapa yang kita maksud dalam sebuah pronoun. Maksudnya adalah ketika kita membicarakan seseorang, contoh Rudy, kita nggak mungkin menyebut nama Rudy terus. Kita pasti akan menyebut atau mengganti nama Rudy dengan kata dia, seperti itu. Atau kalau membicarakan orang banyak, kita bisa menggunakan kata mereka. Dan itu ada bahasa Inggrisnya, yaitu contohnya yang pertama adalah this is Mika, she is my friend. Nah, pertama kita membicarakan tentang Mika, kemudian kita mengubah nama Mika menjadi she, yang dimana artinya she ini adalah dia untuk perempuan. Makanya ini saya kembalikan, maksudnya she ini dimaksud adalah dia adalah namanya Mika, she's my friend, dia teman saya. Contoh yang kedua, my father is a doctor, he always care about my health. Jadi kita pertama membicarakan tentang ayah saya gitu ya, dimana ayah saya ini adalah dokter. Terus kita menyebutkan di kalimat kedua menggunakan he, karena my father itu kan cowok, maka kita menggunakan he, dia cowok ya, dia untuk he ini untuk cowok. He always care about my health, dia selalu peduli dengan kesehatanku. Jadi gunanya pronoun adalah agar kita tidak selalu menyebutkan nama orang di setiap kalimat yang kita ucapkan gitu. Selain itu ada juga kata ganti yang lain seperti first person, kata ganti pertama yaitu I, second person yaitu kata ganti kedua orang yang kita ajak bicara yaitu you, kamu, third person yaitu orang yang kita bicarakan tapi cowok ya, cowok yaitu kita menggunakan he di sini ya, he untuk cowok. Untuk cewek yaitu she, dia cewek ya, ini he, dia cowok. Terus untuk benda, kita membicarakan suatu benda, maka ini kita menggunakan it. Terus kalau kata tunggal pertama yang banyak yaitu kami, itu biasanya menggunakan we, bukan biasanya, memang menggunakan we. Terus yang kalian itu menggunakan you. Terus mereka atau kalau di bahasa Inggris tuh third person and thing, bisa orang, bisa benda, banyak ya. Mereka itu bisa merujuk ke benda, hewan atau orang ya kalau they ini ya. Nah, di sini ada juga jenis-jenis pronounnya. Ini adalah apa ya istilahnya, kayak kata gantinya pronounnya. Tapi pronounnya ada banyak, ada beberapa macam seperti subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, sekarang kita coba untuk membahas satu persatu. Subject pronoun adalah kata ganti untuk orang atau benda sebagai subjek dalam kalimat. Jadi posisinya di sebelumnya kata kerja ya. Contoh, I want to study English. Nah, terus kemudian Waluyo is my best friend, he always helps me. Jadi kalau ada kata ganti he, she, they, atau it, itu selalu refer to nama, selalu kembali ke atau merujuk ke sebuah nama atau sebuah benda gitu ya. Jadi makanya saya kasih petunjuk. Kalau I, you, we, itu ya merujuknya ke, kalau enggak orang ya si pembicara atau orang yang diajak bicara. Jadi enggak kalau dalam kalimat tidak ada rujukannya, ya sudah kembali ke speaker gitu loh, speaker atau orang yang berbicara. Kemudian ini adalah contoh dari semua penggunaan subject pronoun seperti I, you, he, she, it, we, you, they. Ini juga
ada keterangannya he ini kembali ke siapa, she kembali ke siapa, it kembali ke orangnya, ke benda ini, terus they kembali ke siapa. They juga bisa kembali ke ini nama orang, juga bisa kembali ke hewan atau benda ya, bisa kalau dalam bahasa Inggris bisa. Nah, kalian coba artikan, kalian baca. Dengan kalian mengartikan satu persatu, kalian akan gampang menghafal pronoun dari I sampai they. Kemudian yang kedua adalah object pronoun. Adalah kata ganti untuk orang atau benda sebagai objek dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, objek itu ada dua, yaitu object of verb dan object of preposition. Object of verb itu maksudnya adalah objek yang berada di setelahnya kata kerja. Jadi dia menjadi objek dari sebuah kata kerja. Sedangkan object of preposition dia adalah objek yang berada di setelahnya preposition. Jadi dia berada di setelahnya kata preposition dia. Nah, jadi ada dua di sini object pronoun, penggunaan object pronoun. Contoh yang object of verb itu Ryan often helps me to finish my homework. Nah, di sini me ini adalah pronoun sebagai objek. Pronoun sebagai objek di mana dia berfungsi sebagai objeknya kata kerja helps. Sedangkan yang object of preposition ini seperti ini contohnya. Waluyo loves his wife so much, he always buys flowers for her. Nah, her ini adalah pronoun yang berada di setelahnya preposition. Maka her ini dikatakan sebagai objeknya preposisi atau preposition. Jadi preposition itu ada banyak, salah satunya adalah for. Dan her ini kan milik dia. Dia maksudnya, her itu dia. Nah, dia ini pasti kembali ke sebuah nama. Dan ini saya sebutkan di sini bahwa dia ini kembali ke his wife, istrinya siapa? Istrinya Waluyo. Nah, kalian sangat perlu untuk mempelajari tentang ini, reference atau rujukan. Jadi rujukan pronoun itu ke siapa, ke apa gitu. Karena dalam beberapa soal-soal TOEFL itu ada soal-soal seperti ini. Jadi kalian harus terbiasa dan mempelajari reference. Jadi her ini kembali ke siapa, him ini kembali ke siapa, they ini kembali ke siapa, it ini kembali ke kalimat sebelumnya ke apa gitu. Jadi harus dipelajarin juga. Nah, ini adalah contoh-contoh dari object of pronoun yang object of verb dan object of preposition. Yang digarisbawahi adalah pronounnya, dan yang ditebali adalah objek verb atau preposition ya di sini. Kalau di sini preposition, kalau di sini verb ya. Nah, kalau pronoun itu berubah ya. Yang awalnya jadi I berubah menjadi me kalau menjadi objek. You tetap menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it tetap, we menjadi us, you ini tetap menjadi you, dan they menjadi them ketika mereka berposisi sebagai objek. Seperti itu. Kalian artikan semua ini dan agar kalian terbiasa dan hafal dengan objek pronoun. Kemudian kita menginjak ke possessive adjective dan pronoun. Nah, ini jadi satu paket ya, karena sama-sama berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan. Jadi possessive adjective atau possessive pronoun adalah kata ganti untuk kepemilikan. Cuman perbedaannya, possessive adjective harus disertai noun atau kata benda, sedangkan possessive pronoun berdiri sendiri tanpa noun. Jadi tanpa ada tambahan kata benda. Jadi gini, possessive adjective contohnya adalah this is my house. Jadi my ini harus disertai kata benda. Nggak bisa my ini berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi this is my itu salah, harus ada kata bendanya. Dan artinya menjadi ini adalah rumahku. Ya, jadi seperti itu. Dan biasanya menggunakan possessive adjective ini untuk memperjelas kata benda apa yang dimiliki. Jadi harus untuk memperjelas lah. Contoh, mobil ini
ini adalah mobilku. Jadi untuk memperjelas bahwa ini mobilku. Nah, seperti itu. Terus contoh kedua, Rini is a writer. Rini adalah seorang penulis. Everyone likes her novel. Semua orang suka novel dia, novel-novelnya. Jadi ini contoh yang lain bahwa her ini gak bisa berdiri sendiri, dia butuh kata benda. Dan her ini kembali ke Rini, yaitu punyanya Rini gitu. Ya, ini ada referensinya atau ada rujukannya. Nah, terus possessive pronoun gimana? Nah, possessive pronoun dia tanpa ada kata bendanya. Duh, kok bisa tanpa ada kata bendanya tapi memiliki? Nah, contohnya adalah the cake is mine. Kue itu adalah punyaku. Nah, punyaku ini tanpa ada kata benda karena sebelumnya sudah membicarakan tentang kue, ya. Kue itu. Nah, kita sudah membicarakan tentang kue itu adalah punyaku. Nah, jadi tanpa menyebutkan dua kali kata benda. Kalau disebutkan mine ini setelah mine ada kata benda, itu berarti menyebutkan dua kata benda. The cake is mine cake. Salah. Gitu. Harusnya menggunakan mine saja seperti itu. Contoh yang lainnya adalah Rini has many cats. Nah, di sini sudah membicarakan tentang benda, sebuah benda yaitu hewan ya, seekor hewan yaitu kucing. Nah, the brown cat under the table is hers. Kucing yang coklat di bawah meja adalah punyanya. Jadi tanpa ada kata benda di setelahnya possessive pronoun, kita sudah tahu benda apa yang kita bicarakan. Intinya possessive pronoun itu adalah membicarakan ke suatu kepemilikan yang sudah tahu konteksnya dan sudah tahu bendanya. Jadi tidak perlu menunjukkan atau menyebutkan lagi bendanya apa. Tinggal menyebutkan punyanya saya, punyanya kamu, punyanya siapa gitu. Beda dengan possessive adjective. Dan kalau dalam bahasa Indonesia ya intinya adalah punyaku. Kalau menggunakan my harus ada kata bendanya. Kalau cuma menggunakan mine atau hers itu ya tanpa kata benda, seperti itu. Tergantung konteks saja. Dan di sini sudah saya kasih contoh, semuanya lengkap. Dan di sini cuman ini ya saya sebutkan ya. Kalau I itu berubah menjadi my atau mine. Ya, jadi my ini untuk possessive adjective, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini possessive pronoun ya. My menjadi my, I menjadi my, mine, you menjadi your atau yours, he menjadi his atau his, she menjadi her atau hers, it menjadi its saja untuk possessive adjective. Untuk possessive pronoun itu tidak ada, makanya di sini tidak ada kalimatnya karena tidak ada ya, tidak ada penggunaan its untuk possessive pronoun. Terus we menjadi our atau ours, you tetap menjadi your atau yours, they menjadi their sama theirs. Nah, kebanyakan itu ditambahkan s untuk possessive pronoun, kecuali mine ya. Jadi seperti itu kalian artikan. Dan di sini juga saya kasih warna biru, ini menandakan bahwa ini adalah kata bendanya ya, kata benda yang menempel di kata benda yang ditempeli oleh possessive adjective. Kalau yang possessive pronoun nggak ada ya, dia berdiri sendiri. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir reflexive pronoun. Nah, ini sangat penting sekali ya. Reflexive pronoun adalah kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek sendiri yang menerima aksi dari verb. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, contoh saya melakukan sesuatu untuk saya sendiri. Nah, berarti saya sebagai subjek dan saya sebagai objek. Nah, itu jangan menggunakan objek pronoun, tapi harus menggunakan reflexive pronoun ketika subjek dan objek itu sama orangnya sama. Contoh ya, I am going to buy myself new jeans. Saya akan membelikan diri saya sendiri celana jeans baru. Nah, kalau menggunakan me, I'm going to buy me new jeans, itu salah. Ya, karena subjek sama objeknya itu sama-sama saya gitu. Maka harusnya menggunakan reflexive pronoun, yaitu myself. Contoh yang kedua, she asked herself. Nah, ini salah kalau menggunakan she asked her. Dia menanyakan dirinya. Nah, itu salah.
Yang benar secara grammar adalah she asked herself why she was easy to be panic. Dia menanyakan dirinya sendiri kenapa dia gampang panik. Jadi jangan menggunakan objek pronoun ketika subjek sama objeknya itu sama orangnya gitu. Dan ketika kita menggunakan by, sebelumnya reflexive pronoun seperti by myself, by yourself, itu untuk memberi penekanan bahwa yang melakukan memang adalah subjek sendiri. Jadi kalau kita menggunakan by myself itu artinya diri saya sendiri yang mengerjakan. Jadi menekankan kalimat bahwa saya yang melakukan melakukan sesuatu dengan diri saya sendiri, seperti itu. By yourself berarti kamu sendiri yang melakukan, seperti itu. Contoh ya, I made this cake by myself. Saya sendiri yang melakukan, saya sendiri yang membuat kue ini. Atau kalau diartikan secara lurus, saya membuat kue ini dengan usaha saya sendiri, dengan diri saya sendiri. Maksudnya sendirian, bukan sendirian ya. Benar-benar saya sendiri yang melakukan, seperti itu. Tapi kalau diartikan secara enak ya dalam bahasa Indonesia ya, saya sendiri yang membuat kue ini. Do you made it by yourself? Apakah kamu sendiri yang membuatnya? Nah, kalau diartikan dengan benar ya, that's great, itu bagus. Jadi seperti itu. Intinya by terus refleksi pronoun itu artinya bahwa si subjek sendiri yang melakukan aksi atau kegiatan, seperti itu. Dan ini adalah contoh dari setiap refleksi pronoun. I itu menjadi myself, you menjadi yourself, he menjadi himself, she menjadi herself, it menjadi itself, we menjadi ourselves. Jadi karena ini banyak ya, ditambahkan es. You kalian menjadi yourselves, ini ditambahkan es. They menjadi themselves juga. Oke, jadi ini adalah contoh. Kalian artikan dan kalian coba hafalkan agar kalian bisa cepat hafal seperti itu. Oke, thank you very much for watching this video. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan tentang grammar dan bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and share this video to your friends. And see you next time. See you in the another video. Okay, thank you. Assalamualaikum.